Tapi pas gue setel podcast gitu, gue lagi dengerin tuh, tiba-tiba ada suara debu, buku jatuh dari arah yang tumpukan buku itu. Gue lihat nggak ada yang jatuh, tapi suaranya kenceng banget. Gitu. Ya udah gue terusin lagi kan nonton. Gue nonton terus, gitu lagi, debu. Siapa ya? Pada saat jam pelajaran, ya namanya kesurupan ya mendadak tiba-tiba nangis lah, ngejerit. Itu anak-anak. Terus menurut pengakuan yang ngebersihinnya si penjaga sekolah ini anak di kelasnya antara berisik, ngomongnya sompral, bahasa kasar, gitu. Jadi penunggunya nggak seneng. Ibaratnya ini tempat gue diganggu berisik itu anak-anak. Namanya juga anak-anak ya kan. Kalau nggak ada guru, kalau nggak cicilan, lari-larian ya kan. Dia itu pernah sekolah di sekolahan gue. Itu angkatan 2017. Jadi murid ini hamil duluan. Oh iya. Ya. Tapi hamil duluannya itu bukan sama pacarnya, melainkan sama bapaknya sendiri. Nggak tahu gue ya, nggak tahu itu diapain lah. Pokoknya itu bener-bener dipaksain supaya janinnya keluar. Akhirnya meninggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Halo sahabat lonceng, apa kabar? Gue harap kalian semua baik-baik saja, diberikan kesehatan dimanapun kalian berada, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Seperti biasa nih, kali ini gue udah kedatangan satu narasumber. Narasumber gue kali ini dia adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, guru di salah satu sekolah menengah atas negeri di Bekasi Utara. Langsung aja nih kenalan nih sama narasumbernya, udah ada di sebelah gue, Bang Alpin. Bang. Halo. Iya. Jadi lu seorang guru nih, Bang? Iya betul. Oke. Kali ini lu mau nyeritain tentang apa nih, Bang? Kejadian misteri di sekolah sih. Wow, di sekolah lu ini angker iya. berarti? Ya sempat sampai ada murid yang kesurupan sih dalam proses belajar mengajar. Padahal siang hari tuh. Siang? Iya, tapi namanya mungkin latar belakangnya dulu tempat gumbukan tanah. Jadi kayak rawa-rawa dulunya tuh. Oh. Terus juga di situnya itu di halaman itu banyak tumbuh pohon waru. Waru tuh pohon apa ya? Pohon biasanya tuh kayak pohon-pohon buat apa ya? Kayak orang meninggal kayak di kuburan kan pohon Kamboja tuh ya. Oh. Kalau di daerah situ waru. ya disebutnya waru gitu. Oke, tahan dulu Bang. Oke. Ceritanya. Nah, itu dia tadi ringkasan cerita dari Bang Alpin. Gimana? Udah pada penasaran belum? Pokoknya tonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Iklannya aja yang di skip, videonya jangan ya. Oke, gue mau ingetin sama kalian semua nih. Bagi kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian ke channel ini nih, biar channel ini makin berkembang. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Apin. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Bisa langsung pian cerita kalian aja di situ ya. Ya, udah nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita denger aja ceritanya. Oke, jadi dari latar belakang sekolahnya dulu aja. Oke. Karena itu sekolah dari tahun 2008 apa 2006 gitu. Pokoknya udah lama banget sih. Dan sebelum jadi sekolah juga itu ada bangunan, cuman kayak bangunan yang tidak diurus gitu. Jadi udah lama lah ibaratnya ya. Terus juga dulu itu ada gundukan tanah di situ tuh. Nah, gundukan tanah itu kalau kata warga sekitar di situ tempat ular kobra. Mungkin kalau orang taunya itu gundukan tanah, cuman kalau yang udah pernah sering lihat ularnya, berarti mikirnya itu sarang. Ya terus ya ibaratnya ya namanya tempat seperti itu pasti ya penunggunya ya tahu sendiri lah, Iya. banyak lah. Akhirnya dibangun sekolah,
Sampailah pada saat sekarang ini, imbasnya itu banyak murid yang kesurupan. Sering terjadi kesurupan pada saat jam pelajaran. Itu kan lebih ke siang ya, siang hari ya. Siang aja itu masih bisa kesurupan, apalagi kalau malam. Nah, kita nggak tahu ya. Benar. Iya. Nah, sorry nih gue potong bentar. Lu kerja di situ sebagai guru udah dari tahun berapa? Kalau gue sendiri kerja di situ dari tahun 2016. Dari tahun 2016. Iya. Udah 5 tahun lebih. Udah 5 tahun ya. Kejadian pertama deh, gue yang ngalamin sendiri, cuman apa ya, bukan berupa penampakan, cuman kayak sekelibat aja lah. Jadi pada saat gue nginep di sekolah, kan gue belakangan ini sering nginep-nginep di sekolah. Biasanya ada acara, waktu itu tuh acara bulan bahasa. Jadi kayak ada pensi gitulah, jadi ibaratnya harus jagain alat-alat sound gitu dan sebagainya, alat band ya kan. Karena ada penanggung jawabnya biasanya. Akhirnya gue mau nggak mau nginep di sekolah. Nginep lah di perpustakaan. Lu tidur tempat perpustakaan, jadi tempat lu tidur di situ? Iya, tempat perpustakaan tahu sendiri lah ya. Iya. Pasti nggak boleh berisik kan kalau pada saat di jam pelajarannya. Terus awalnya sebenarnya nggak niat untuk tidur di perpus. Jadi sebelum tidur itu kita itu di perpus kayak ngobrol-ngobrol, main gaple, main remi. Dan pada saat itu juga hujan kondisinya. Hujan jam 10 malam tuh kita ibaratnya sambil nunggu hujan reda, sambil kita ngamanin alat band. Jadi panggung itu di depan perpus persis tempatnya. Jadi perpus keluar, buka pintu perpus sudah ada kelihatan panggungnya. Jadi kalau ada apa-apa kayak bocor atau apa, tampias kita udah siaga gitu. Jadi nggak jauh. Lu di situ waktu itu berapa orang, Bang? Gua waktu itu 5 orang. 5 orang. Itu guru semua? Guru semua. Ada guru olahraga, guru bahasa Inggris. Oh, guru-guru masih pada muda-muda ya? Iya benar. Iya. Jadi niatnya emang nggak niat buat tidur di perpus. Main gaple sampai jam 2 apa ya. Terus ibaratnya kan namanya main gaple pasti capek lah ya. Ada yang tidur duluan, ada yang masih kuat terus lanjut ya kan. Nah, temen gue ini tidur duluan. Nah, terus posisi udah kelar tuh main gaplenya. Terus gue niatnya mau pindah, kan biasanya kalau tidur kan di ruangan TU. Tapi ya udahlah, kasihan temen gue udah tidur ya, gue nemenin di situ. Udah yang lain pada pindah ke TU, jadi gue tidur tuh berdua doang. Pas gue kebangun jam 2:30 lah, pokoknya itu tidur kayak berasa lama tapi ternyata baru sebentar. Gue bangun gak ada siapa-siapa tuh. Wah, anjir, gue ditinggalin nih sama teman-teman gue. Dan yang gue temenin itu ternyata ninggalin gue juga. Jadi gue sendiri, auto sendiri di perpus itu. Ya udah, gue akhirnya coba lanjut tidur kan. Tapi pas gue udah coba lanjut tidur lagi, perasaan gue kayak gak enak, kayak ada yang ngawasin gitu. Jadi posisinya gue tidur di tengah-tengah perpus ini. Kan ini buku-buku di tengah-tengah ini kayak ibaratnya tempat buat ngumpul lah, ada kayak lowong space gitu. Terus sininya ada ruang administrator, jadi kayak ada komputer, ada buku lagi. Sebelah sini ada ruangan pintu kamar mandi. Nah, gue di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah itu gue tidur aja beneran. Kayak maksain buat tidur lah, merem gitu ya. Tapi kayak pas gue tidur kayak ada yang ngeliatin gitu. Akhirnya udah, gue ibaratnya udah nggak enak nih. Gue mau keluar, mau nyusul temen gue. Buka pintu perpus, iya sih depan panggung. Tapi di sampingnya banyak banget pohon mangga, pohon beringin. Ya, gue kan pengen lewat, keluar. Gak enak ya, ibaratnya takut lah ya. Mau keluar takut, mau lanjutin tidur juga gak nyaman. Akhirnya tuh gue ngeliat ada komputer, gue nyalain aja YouTube, gue setel podcast aja tuh biar berisik gitu, ada yang ngomong. Gue setel aja podcast tuh. Tapi pas gue setel podcast gitu, gue lagi dengerin tuh. Tiba-tiba ada suara gedebuk. Buku jatuh. Dari arah yang tumpukan buku itu. Gue lihat nggak ada yang jatuh, tapi suaranya kencang banget. Ya udah, gue terusin lagi kan nonton. Gue nonton terus, gitu lagi, debuk, bunyi lagi. Siapa ya? Terus sekilas gue kayak dengar suara anak kecil ketawa gitu. Kayak lagi main-main di area lorong buku itu. Terus gue sampai nelpon temen gue, tolongin dong temenin gue gitu.
Soalnya gue emang ibaratnya udah kayak pasrah, mau ngapain lagi ya? Sampai gue kamar mandi aja, ngeliat-ngeliat atas tuh gue udah ngeri gitu, takut. Jadi udah kepikirannya udah nggak tenang aja di situ. Terus akhirnya, ya udah sampai subuh tuh gue nggak tidur, bener-bener terjaga gitu, panik gitu. Sampai gue sholat tahajud, yang nggak pernah sholat tahajud tiba-tiba sholat tahajud di situ kan. Pas lagi sholat juga berasa banget, kayak ada yang ngeliatin di belakang, kayak ada yang kayak larian gitu di belakang gue. Itu lu masih nggak tahu teman-teman lu kemana? Temen-temen gue tahu di TU, cuman gue nggak berani keluar karena emang posisinya itu mau keluar juga serem ya kan. Iya. Di dalam ya udah berusaha terjaga aja, tetap terjaga sampai subuh. Akhirnya ya besok paginya gue cerita ya gue marah-marah sama temen gue karena ditinggalin ya kan. Itu sih. Dan Dan yang ini yang apa bang? Sorry, yang tumpukan buku ini dia modelnya di rak-rak gitu. di kan? rak. Rak-rak. Iya. Pokoknya ada banyak rak kan. Iya, gitu. jadi kan kalau orang kan ditarik gitu kan jatuh kan. Ya itu Debu ke bayangan bawah, gua. debu ke bawah. Kencang banget kan dari atas tinggi dari apa yang tinggi ke bawah tuh lumayan lah sekitar 1,5 meter. Gue kira dia kan ada kadang yang perpus tuh cuma di bawah. Oh, di gitu bawah, doang iya, ditarik iya, ya. iya. Oh ini yang rak-rak Yang tinggi rak di atas gitu ya, tinggi. Kayak normal gitu ya. Iya, kan kalau misalkan malam creepy banget ya. Rak. Iya itu. Ya kan, aduh. Nah di situ bunyinya, pas gua lihat nggak ada. Udah lah gue ya, udah mikirnya ya udahlah. Maksudnya masing-masing aja kita, gue udah tuh pas udah gua ngomong itu udah lumayan, udah aman gitu ya. Tapi alhamdulillahnya gue nggak nyampe ngeliat sesuatu di situ. Cuman setelah gue cerita kejadian gue malam itu yang nginep di perpus, kata penjaga perpusnya, ini dulu tempat gumbukan tanahnya di sini yang dijadiin perpus sama selokan. Jadi ada selokan gede gitu. Jadi ubin perpus itu agak menjorok ke bawah ke dalam, yang bagian deket bukunya yang di pojok. Jadi itu bekas selokan situ dulunya. Terus di situ juga katanya yang udah pernah lihat ada kayak ular gede, tapi bentuknya itu orang, tapi baunya ular. Oh si rumah. Iya. Sempet pernah ada kejadian katanya ada ular. Pas dicari-cari, gue ikutan nyari tuh kan. Kata Sarana biasanya keliling tuh buat kontrol buku-buku ada berapa jumlahnya. Di situ dia ngeliat ular, cuma ular kabur. Nah pas dicari di belakang rak tuh sembunyi, sampai raknya dijatuhin, nggak ada ularnya, hilang. Itu ular gede katanya. Ya, ini mah ular jadi-jadian, dan kayak gitu. Cari hilang. Terus ada lagi kejadian setelah di perpus. Sebenarnya ini kejadian cerita dari temen gue juga di ruangan guru. Ruangan guru ini letaknya di mana? Kalau ruangan guru dari perpus mungkin kalau jalan kaki 500 meter lah ya. Jauh ya sekolah lu. Lumayan jauh. Sekolah lu tuh berarti sekolah tempat lu ngajar ini luas ya? Luas. Tahu berapa hektar deh? Gue tahu. Soalnya lapangannya ada 2, satunya gede. Soalnya di belakang juga ada lagi gede. Jadi kayak dua lokasi gitu. Iya. 2 cuman jadiin 1, jadi gede banget. Nah itu di ruang guru emang yang paling serem sih kalau menurut pengakuan penjaga sekolah di sana. Jadi di ruang guru itu biasanya suka dipakai nginep sama pembina pramuka. Kan biasanya ada kegiatan pramuka tuh seperti kayak bantara. Jadi biasanya anak-anak nginep di sekolah. Nah gurunya telah tidur di ruang guru. Pada saat malam, itu kejadiannya malam Jumat kalau nggak salah. Guru pembinanya dia mau ke kamar mandi. Si pembina pramuka ini? Pembina pramuka ini mau ke kamar mandi. Nah pas dia jalan ke kamar mandi itu katanya dikagetin lah sama sosok perempuan. Jadi kamar mandi gimana posisinya? Ini kan ruang guru. Kamar mandinya di pojok tuh. Cuman ada lorong lagi sebelum kamar mandinya. Nah lorongnya lumayan lah, ada creepy gelap gitu. Nah, lorong arah kemana? Lorongnya arah kamar mandi doang. Jadi buat lorong itu satu jalan ke kamar mandi. Fokus kamar mandi. Ada lorongnya buat ke arah lain. Enggak, gitu. itu ke kamar mandi doang. Jadi dapur dulu, baru lorong kamar mandi, kayak gitu. Nah di situ ditampakin lah sosok perempuan. Ya ibaratnya kalau yang pada tahu mah kuntilanak ya, udah pasti. Itu nongol gitu depan dia gitu. Iya, jadi dia ibaratnya ini kan lorong, belok kanan tuh langsung pintu kamar mandi kan. Ada 2 pintu, laki-laki sama perempuan kan. Pas dia belok dikagetin, jump scare, ada di situ samping. Tapi
anehnya emang karena apa ya, posisi kaget jadi nggak bisa berkutik apa-apa, jadi kayak ibaratnya nge-freeze aja, nge-freeze doang. Set. Ya udah gitu lah. Udah itu dia tetap kamar mandi pas habis itunya tiba-tiba hilang aja gitu pas udah itu. Udah itu terus Masih ke WC dia berani. masih. Orangnya udah tua loh. Ibu-ibu udah tua. Terus katanya ya udahlah, ibaratnya saya di sini cuman apa pengen ngejagain anak-anak aja, nggak mau ganggu. Dia ngomong kayak gitu. Udah tuh udah nggak digangguin lagi. Tapi besoknya setelah ngeliat itu sakit orangnya. Sempet demam gitu. Sakit seminggu nggak salah. Setelah kejadian itu. Ada lagi sore hari. Biasanya kan guru-guru pulang jam 4 sore. Cuman dia mungkin karena ada pelajaran tambahan, pulangnya di jam 5:30 menjelang maghrib. Dia mau kamar mandi tuh. Tapi ini guru matematika, beda lagi guru matematika. Mau kamar mandi, mau buang air besar kan. Baru sempet buka celana, ditepok pantatnya. Pok, kaget. Wah, langsung lari, auto lari langsung. Baiknya guru. Itu lari juga belum pakai celana, masih begini, perempuan. Sepi ya sekolah. Iya. Ngeri aja dah. Emang yang paling kuat itu auranya ya di ruang guru sih. Itu benar-benar ditepok dia berasa. Pak, baru begini, berat. Pak. Gimana tuh? Perasaan kaget, gak ada siapa-siapa. Itu. Terus pada saat gua pernah dulu nginep di ruang guru juga pernah sempat, tapi udah lama banget sih. Jadi itu mah kayak ibaratnya hantunya menyerupai temen. Jadi ibaratnya malam tuh gue jam 8 apa ya, belum terlalu malam banget, jam 8 gue lagi main komputer tuh di ruang guru. Temen gue bilang sama gue, Pin, gue mau beli makan, keluar ya. Ya udah keluar tuh. Cuman selang berapa menit dia keluar dari kamar mandi. Terus gue tanya, lalu nggak jadi keluar? Diem aja, tapi mukanya kayak yang sendu gitu, pucet. Jalannya lempeng terus. Oh, kamar mandi dulu kali, gue jawab sendiri. Lu nggak jadi berangkat, nggak jalan. Oh, kamar mandi dulu kali ya. Tapi gue nerusin ngetik tuh, bodo amat. Udah setelah itu berselang 15 menit dia datang. Lu tadi kamar mandi? Kagak, kan gue langsung keluar. Tadi siapa ya kamar mandi ya? Ya, udah creepy banget langsung ya udahlah. Udah bodo amat, kayak ibaratnya ya udahlah, nggak usah dipikirin lagi ya ibaratnya. Lu cerita sama temen lu? Cerita langsung. Gue cerita pada saat itu juga. Udah. Nggak usah diterusin katanya. Nah, terus ada cerita lagi. Kejadiannya ini tuh sebenarnya murid alumni. Dia itu pernah sekolah di sekolahan gua. Itu angkatan 2017. Jadi murid ini hamil duluan. Oh iya. Ya. Tapi hamil duluannya itu bukan sama pacarnya, melainkan sama bapaknya sendiri. Ya ampun. Nah, mungkin karena bapaknya nggak terima dan udah beberapa kali bapaknya bilang harus gugurin aja kandungan lu, gugurin. Tapi dia nggak pernah mau kan. Sampai pada ibaratnya apa ya? Ibaratnya udah hamil, udah kelihatan banget gitu ya, udah 3 bulan 4 bulan gitu ya. Udah kelihatan ya? Iya udah kelihatan. Buncit. Panik lah si bapak ini, takut ketahuan sama istrinya kan. Akhirnya si anak itu pulang sekolah, kejadiannya di kamar mandi sekolah sih. Kenapa tuh? Pulang sekolah jadi ngegugurin paksa. Oh. Di toilet sekolah. Dengan cara? Nggak tahu gue ya, nggak tahu itu diapain lah. Pokoknya itu bener-bener dipaksain supaya janinnya keluar. Akhirnya meninggal di tempat. Meninggal di siswinya itu? Iya. Jadi ada yang bilang sama bapaknya dipaksa digugurin. Jadi bapaknya ada yang cerita nih, bapaknya ke sekolah terus dibawa ke kamar mandi, digugurin paksa sama bapaknya. Tapi pada saat kejadian bapaknya datang ke sekolah bener. Iya. Dan apa ya, kayak playing victim, kayak seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Wah, anak gue ngapa nih? Kayak gitu. Oh. Tapi setelah diselidiki lama-lama ketahuan itu sama bapaknya digugurin.
Bener-bener di Sampai rame tuh polisi datang. Nah setelah kejadian itu di toilet itu jadi angker. Jadi ada yang sering nangis, ada yang ibaratnya kayak yang minta tolong, dengar suara kalau setiap anak siswa lagi mau kamar mandi suka kedengeran. Kadang penjaga sekolah lagi lewat gitu kedengeran. Itu tahun berapa kejadiannya? Bang? 2017 itu. 2017. Iya. Itu gue belum ada setahun kali ya kerja di situ. Masih baru. Iya, gue 2016 akhir soalnya. Terus semenjak kejadian itu, gue pernah ke WC itu, lampunya mati. Gue sama penjaga sekolah, cuman mau ganti lampu doang. Bawa tangga, masuk ke dalam, ini lampu kan, ibaratnya baru mau copotin lampu dulu. Tiba-tiba dikagetin ada mata merah. Gue nggak tahu bentuknya apa, cuma mata aja merah kelihatannya. Soalnya emang posisi ruangan gelap banget, lampunya mati. Situ gue panik, ibaratnya udah kayak pengen kabur nggak bisa. Gue lagi naik di tangga, temen guanya itu si penjaganya itu kayak sebenarnya dia panik, cuman dia berusaha kayak tetap tenang gitu biar guanya juga nggak panik. Udah, cuman kayak nampakin doang terus tiba-tiba hilang lagi. Di depan lo itu. Iya, posisinya kan ada misalnya WC di pintu 1, 2, 3, 4. Dia di pintu ujung. Nah gue di tengah-tengah sini. Set kata gue, aduh. Gue diem sebenarnya udah kayak, aduh ini kabur nggak bisa ya. Udah lanjutin aja terusin masang. Pas udah itunya juga, pas si mata merahnya udah hilang juga kayak masih, aduh gimana nih ya, kayak masih kepikiran terus ya. Udah akhirnya buru-buru gue langsung buru-buru cabut tuh. Di situ emang apa ya? Katanya sih kata penjaga ada genderuwo kali ya, soalnya sosok kayak gitu kan ibaratnya hitam gede mata merah tuh. Dan itu berarti WC yang sama di mana si siswi itu Iya. meninggal ya? Iya. Kan kadang emang di sekolah itu, apalagi sekolah lu gede kan ada beberapa WC nih. Ada 3 nggak Ada salah. 3. Ini yang tempat lu ngeliat mata merah ini yang di WC tempat siswi meninggal. Terus kalau yang tempat yang guru Itu di dalam ruangan guru tuh WC-nya itu dalam. WC di ruangan guru. Iya. Nah terus apa pengakuan dari penjaga sekolah? Jadi dia kan namanya penjaga sekolah gantian tuh sip-sipan ya. Dia tiap malam keliling tuh, pasti keliling sekolah kan, keliling area sekolah. Nah setiap dia keliling, dia tahu mana tempat yang gue harus siap-siap tuh lewat situ. Gitu. Iya. Jadi gue udah tahu nih di sini pasti nggak enak, nggak mau lama-lama. Itu tepatnya di belakang panggung. Jadi deket sama perpus. Cuman di belakang panggung itu emang apa ya? Ibaratnya dari jauh juga orang baru masuk sekolah nengok ke arah situ udah kayak males, nggak bakal mau ke situ gitu. Tapi namanya juga kerjaan, tugas kan emang harus muter. Akhirnya dia ya udah, emang udah kerjaan gue gitu. Gue harus lewat sini. Ya udah dia ngejaga ngontrol ruangan, lihat nyanterin. Tapi setiap lewat situ dia udah bilang udah ya kita masing-masing aja cuma numpang lewat gitu ya. Pasti udah bawaannya udah merinding gitu ya. Dan ternyata dulunya itu di belakang bangunan tua itu kerajaan jin. Jadi di situ tempat ngumpulnya. Jadi di sekolah gue itu sebenarnya sama sih kayak manusia ya, kita ada kubu-kubuan. Malah Halus juga punya kubuan. Jadi ada kubu yang baik, yang nggak ngeganggu, cuman emang di tempat tinggal di situ ada yang niatnya buat ganggu anak-anak, gitu. Ini lu dapet informasinya dari mana? Hah? Dapet informasinya dari mana? Dari pengakuan warga di situ. Oh. Emang dan apa ya, penjaga sekolah gue itu emang dia ada yang bisa juga. Oh, ada yang ngerti lah ya. ya. Dia juga kadang suka disuruh bersihin rumah gitu. Jadi nggak bisa juga sebenarnya. Yang jaga sekolah gue itu ada. Jadi kata dia, ya ini ada yang nggak seneng ya komplotannya ini, yang seneng ini beda lagi. Jadi di sekolah gue itu kan masalah yang sering kesurupan anak-anak lagi jam pelajaran itu tempatnya di lorong deket ruang TU atau usaha. Dan ini murid di sekolah lu ini rame ya? Ada berapa kelas tuh? Pokoknya ada 35 rombel dan setiap angkatannya itu 11 sampai 12 kelas. Oke, rame lah ya. Iya, rame banget ya. iya. Namanya Kelas 10, negeri ya. iya, kelas 10 12 kelas, kelas 11 biasanya 11 kelas, kelas 12 11. Hitung aja tuh jumlah. Satu kelas isinya 37. Dan lu ngajar seni
ada guru seni lain selain lu? Ada Apa? satu. Ada satu orang. lagi juga. Kita 2 tuh sebenarnya masih kurang. Harusnya ada 3 idealnya. Iya benar. Lu ngajar kelas berapa nih? Gue kelas 12 sama kelas 10. Jadi dibagi setengah. Iya, Yang satu lagi kelas 11 sama kelas 10. 10 setengah. Oke. Kayak gitu. Itu pada saat jam pelajaran ya namanya kesurupan ya, mendadak tiba-tiba nangis lah, ngejerit. Itu anak-anak. Terus menurut pengakuan yang ngebersihinnya si penjaga sekolah ini anak di kelasnya antara berisik, ngomongnya sompral, Iya. bahasa kasar, itu. Jadi penunggunya nggak seneng. Ibaratnya ini tempat gue diganggu berisik itu kan anak-anak. Namanya juga anak-anak ya kan. Kalau nggak ada guru, kalau nggak pecicilan, lari-larian ya kan. Jadi hampir, ibaratnya katakanlah sebulan bisa 3 kali, 4 kali kesurupan. Nah, jadi hampir setiap minggu sekali. Iya, seminggu kayak rutin ya? Iya, kayak Berarti rutin, ya? iya. Sampai sekarang tuh masih? Masih. Tapi alhamdulillah ya, mungkin karena dari yang pertama dari karakter siswanya, terus yang kedua mungkin apa ya, karena udah sempet ada pembersihan berulang kali ya kan. Oh, sempet dibersihin. Sempet. Berarti udah parah banget kan? Parah. Gitu ya? Jadi itu sebenarnya kan kalau dibersihin gitu kan emang sama penjaganya sendiri kan, misalkan tiap malam Jumat atau apa gitu. Berarti itu emang karena sering banyak yang kesurupan jadi ada pembersihan itu. Iya, ya? iya benar. Iya benar sih. Tapi alhamdulillah sekarang nggak terlalu banyak kayak tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ya satu atau 2 kali lah sebulan. Dan itu masuknya ke anak yang sama. Anaknya itu aja? Iya. Kalau pas sekarang ya, kalau dulu mah lebih dari itu. Jadi misalkan kelas 12 IPS 1 yang kemasukan 3 orang. 12 IPS 2 ada 2 orang. Makanya kadang guru juga lagi ngajar kaget gitu. Dan itu udah ada yang bisa ngeluarin ya, si yang penjaga sekolah ini yang ngeluarin ya? Cuma kan tetap aja dikeluarin, besoknya ini lagi. Sama aja, jadi kayak nggak, namanya hantu ya kan. Emang tugasnya apa sih? Ya cuma mengganggu manusia kan. Berarti dia penjaga sekolah ngerangkap sebagai ini penyembuh ya, penyembuh orang kesurupan. Tapi untungnya penjaga sekolahnya itu ada kelebihan gitu. Jadi kitanya juga nggak terlalu kewalahan juga. Iya, karena Gitu. emang relate sih, gue juga di kampus gue emang sering juga Iya. kesurupan dulu. Itu pasti ada aja yang kesurupan, Iya, entah iya. OB entah apa, cuman memang ada yang bisa Iya. ngeluarin. Gila sih. Hebat sih orang-orang yang bisa nolongin. Parah sih. Sebenarnya banyak sih spot-spot yang serem ya. Cuman yang gua nggak tahu ceritanya. Mungkin bisa lebih serem lagi, kayak di kantin aja. Itu sebenarnya terletak di belakang tuh, bagian belakang tuh, itu serem banget di kantin. Cuman mungkin gua nggak tahu ceritanya, mungkin ada orang lain yang lebih tahu ceritanya gitu kan. Sebenarnya apa ya, mau dimanapun tempatnya pasti apa ya, kalau misalkan sekolahnya di mana gitu ya, emang sekolahan tuh serem sih pada dasarnya. Dan ini ini lu cerita-cerita kayak gini tuh emang sering ngobrol sama murid lu apa sama sesama guru aja? Apa lo orang emang yang guru yang deket gitu sama murid terus sering curhat-curhat gitu? Iya, jadi Masalah-masalah kayak gini. kalau murid sih pasti curhat sih. Jadi coba menurut pengakuan siswa yang kesurupannya itu, katanya sebelum dia kemasukan itu dia ngelihat sosok perempuan dia lagi belajar. lagi belajar nih, tapi dia katanya dia lihat ini kan guru di tengah lagi Iya. nulis papan tulis, di sudut kirinya ada perempuan kayak none Belanda gitu. Ngeliat ke arah dia sambil melotot gitu. Nah dari situ dia udah nggak sadar tuh, dia tiba-tiba tahu-tahu kesurupan aja. Sebelumnya dia lihat itu. Jadi ibaratnya kayak takut gitu, minta maaf. Mungkin karena dia mulutnya sompral atau dia berisik. Cewek nih. Cewek. Muridnya. Iya, sih rata-rata kesurupan cewek. Iya. Oh yang gua tahu tuh di situ ada none Belanda sama ada anak kecil main hula hoop. Oh, main hula. Gitu. Iya, hula hoop tuh kan yang buat itu. Itu anak kecil juga di situ main hula hoop. Jadi kadang itu kan ada kelas yang modelnya kayak aula. Jadi ditutupnya bukan pakai tembok, pakai kayak apa sih yang diseret red kayak ruko gitu. Oh Ya, iya, rolling tengahnya. door. Ya, iya rolling door. Rolling Ya. door. Jadi ada tiga kelas tuh yang ditutup pakai rolling door. Nah kadang di situ lagi ngajar, rolling door bunyi sendiri. Padahal padahal nggak sama murid yang di sebelahnya. Di sebelahnya waktu itu ada kejadian bu siapa gitu ya lagi ngajar. Nah di satu kelas yang rolling door itu, tapi yang sebelahnya nggak ada, anak-anak lagi pada olahraga, kan kosong. Dia lagi ngajar, tiba-tiba
Kayak Atau dorong. kayak yang digebrak-gebrak loh. Drrrr, kan bunyi ya, berisik banget kan kalau itu di. Drrrr. Sampai marah ke siswanya. Kamu jangan mukul-mukul." "Enggak, Bu, orang saya lagi pada ngerjain tugas." Ibunya bingung sendiri. Yaudah. Mikirnya itu si anak kecil itu main hula hoopnya di situ. Mungkin kena hula hoop di ke gedor itunya. Iya. Gitu sih yang serem. Nah, itu kan cerita-cerita dari murid ya berarti ya? Dari pengakuan murid dan guru Guru. ngajar. Nah, itu kalau murid-murid biasanya dia cerita masalah horor ke lu tuh kebanyakan apa? Ada pernah apa ya? Di kamar mandi. Kamar mandi tempat yang itu yang bunuh Iya. diri. Yang bunuh. Kan kamar mandi tuh ada 3. Yang tempat bunuh diri itu di tengah, kamar mandi tengah. Itu kamar mandi bangunan lama itu, belum direnov. Yang 2 itu bangunan baru dibikin. Nah, itu yang di bangunan baru itu kamar mandi juga serem ternyata. Jadi itu dulunya kamar mandi juga, cuman bukan kamar mandi, ya lebih ke jamban ya, jelek ya pokoknya berarti. Di situ ada sosok perempuan cantik dan dia suka godain laki-laki. Tapi digodainnya kayak suka nyolek-nyolek murid laki-laki. Ya. Gitu. Cuman nggak terlalu bahaya sih kalau menurut gua gitu. Kalau yang di ini gue malah kayak penasaran sama yang siswi yang meninggal ini loh, yang itu tuh dia benar-benar kehabisan darah berarti waktu itu ya pada saat itu. Iya, meninggal karena kehabisan darah juga, sama rahimnya rusak. Apa ya? Gue curiganya tuh pakai alat tajam sih, disogok gitu. Nggak tahu sih. Iya. Gitu. Bokapnya. Ya, namanya juga manusia ya. Gila. Dan pernah ada cerita apa lagi di kamar mandi itu, di WC sekolah itu yang tempat si cewek ini bunuh diri? Setahu gue tuh WC itu penunggunya si genderuwo itu yang mata merah sama anak yang aborsi. Itu dia jadi kenanya bunuh diri apa enggak sih? Apa enggak? Ya kalau menurut gue sih itu paksaan dari bapaknya. Jadi dia nggak mau, tapi dipaksa sampai namanya rahim kan udah nggak kuat jadi meninggal kan. Iya. Anaknya mati, dia juga mati. Ya gila sih. Anjir. Di sekolah ada yang kayak gitu ya. Parah sih. Kan bokapnya ngapain dah ke sekolah-sekolahan dah? Kan emang ya ibaratnya adat istiadatnya beda kan, masih di kampung ya kan. Itu kan dulu kampung banget sih. Jadi bebas gitu ya, orang tua bisa ke situ datang ya. Sebenarnya kalau sekolah di kota kan ibaratnya anak dia apain sama guru, orang tuanya ngebela anaknya. Kalau di situ mah udah Pak, pukul aja anak saya bandel gitu, kayak nyerahin semuanya. Jadi dianya juga anaknya bandel, dia tahu kayak gitu. Sebenarnya siswa yang di aborsi itu digugurin secara paksa itu, sebenarnya anaknya tuh nggak yang neko-neko, nggak yang bandel gimana, pendiam. Udah gitu pinter di sekolahnya. Oh, pinter. Iya. Dia murid lu juga nggak waktu itu? Nggak, gue nggak ngajar kelas dia, untungnya. Jadi ya udah, gue nggak terlalu ini banget sih sama muridnya, nggak terlalu kenal deket latar belakangnya. Dan bokapnya sekarang ditahan ya? Iya, gue nggak tahu udah keluar apa belum ya itu. Dari tahun mudah-mudahan belum. Itu kayaknya perbuatan yang nggak bisa dimaafin sih menurut gue. Mudah-mudahan belum. Sama anak sendiri. Rata-rata susah sih kalau udah sama anak di bawah umur ya, Iya, setahu gua. iya. Apalagi itu anaknya sendiri ya. Ya gila sih. Gue baru tahu loh di situ ada yang ini. Parah sih. Padahal deket. Banyak banget kejadiannya. Padahal deket dari sini Iya. sekolahnya. Dan itu berarti satu sekolah geger dong. Wah, itu mah semua cerita tahu. Oh, Guru-guru TU tahu, sama murid mungkin teman seangkatannya tahu. bahkan murid yang baru masuk tahun ini pun tahu ya, berarti ya. Dia tahu pasti. Pasti ada dari mulut ke mulut lah Iya, ceritanya. dari Ya. mulut ke mulut, dari kakak kelasnya ya. Ya, orang pas gue tanya ke yang udah lama mengalami pada saat kejadian itu, kata dia, udah lu nggak usah nanya-nanya masalah itu deh di sini. Soalnya dia masih ada. Ntar takutnya lu ngomongin gitu, ntar dia nongol. Gue nggak enak aja. Gitu. Sampai bilang gitu. Tapi belum pernah ada yang digangguin sampai gimana gitu ya sama yang sosok ini ya. Enggak, kalau yang sosok anak ini sebenarnya kayak cuman sebenarnya minta tolong sih. Iya, Gangguinnya tuh cuman ya nampakin doang bahwa dia itu ada di situ gitu sih. Enggak yang sampai parah banget gitu. Oke. Tuh sih. Nah, gue mau nanya nih. Berarti lu seorang guru yang emang deket sama murid ya, sama murid-murid di sana ya? Iya. Emang ya kayak guru-guru muda gaul lah di SMA gue juga dulu ada kayak gitu. Iya. Gue lebih ke mengayomi sih. Tapi berarti murid-murid lu kalau nonton ini gimana? Nggak apa-apa? Wah, seneng banget. Seneng banget dia Iya, mereka. malah jadi
oh ternyata Dini juga Pak, Dini juga. Jadi Lu malah dipanggil- kaget, oh ternyata sekolah seserem itu ya. Lu dipanggil Pak siapa di sana? Pak Alpin. Pak Alpin ya? Ya, kalau nggak Pak Bewok. Pak Bewok. Iya. Iya, Bewok gitu. kan sih emang. Oke, buat murid-muridnya Pak Alpin atau Pak Bewok nih yang nonton ini kebetulan boleh banget tulis di kolom komentar. Sip. Dan kalau ntar Harus. nanya nih langsung aja ketemu di sekolahan Pak Alpin. Iya. nih, gimana nanya. Dan kalau emang ada cerita lagi, cerita aja ke Pak Alpin biar Pak Alpin ini banyak cerita ya kan. Bener Iya, ya? boleh. Bener Iya. banget. Ready, kebuka aja kan? Iya. Buat Wah, kalau murid mau open cerita, banget, mau, open mau banget. curhat juga nggak apa-apa. Iya, open banget. Nah, tuh buat murid-muridnya Pak Alpin ini jangan malu. Iya. Wah, ya. Mungkin dari cerita lu juga udah jadi cukup lengkap Iya, nih. iya. Mungkin kalau mau main Pak ke Alpin. sekolah silakan. Iya, mana dekat lagi. Ntar kapan-kapan kita main lah ya. Malam-malam ya kan. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya ceritanya ya, malam ini. Thank you banget nih buat Oke. Pak Alpin udah Iya. mau mampir ke sini Sama-sama. ke channel Lonceng Misteri cerita Iya. sama kita nih tentang Siap, sekolahnya. Nah, buat sahabat Lonceng, gimana pendapat kalian tentang ceritanya Pak Alpin ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Alpin, boleh banget langsung nanya ke Pak Alpinnya sendiri dengan cara IG-nya Pak Alpin di mana, Pak? Oh. @allpaint ALLPAINT. Iya, ntar bakal dimunculin di layar ya IG-nya Pak Alpin ini ya. Jadi sahabat lonceng bisa langsung klik aja linknya, nanti gue taruh juga di deskripsi. Kalau mau nanya-nanya bisa langsung ke situ, oke? Siap. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, bisa langsung like, comment, serta share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua. Bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke channel Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri pakai Y ya. Kalian bisa langsung VN aja cerita kalian di situ. Oke. Akhir kata nih, gua Gilang Ahaditya izin pamit, Pak Alpin juga izin pamit. Bye bye.